Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan eh, melanjutkan materi yang kemarin dulu. Jadi kita belum masuk ke bab baru ya. Materinya masih materi yang kemarin, dinamika. Oke, ingat nggak waktu kemarin saya bilang kan ya ke kalian, saya akan mengajarkan empat jebakan dasar ya dinamika ya. Kemarin baru dua ya. Yang kemarin tuh yang udah itu jebakan gaya sentripetal sama jebakan gaya gesek. Nah, kita akan lanjutkan materinya dulu. Oke, lanjutan dinamika. Oke, jebakan yang akan saya bahas yang ketiga itu saya sebut sebagai jebakan gaya kontak. Gaya kontak itu berarti gaya yang muncul karena bersentuhan. Gaya apa yang muncul karena bersentuhan? Gaya normal dan gaya gesek. Oke. Nah, sama kayak kemarin, yang harus kalian perhatikan itu adalah ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri jebakannya itu seperti apa, sama solusinya. Solusinya gimana supaya kalian gak kejebak. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri soal dinamika yang merupakan jebakan gaya kontak itu adalah apabila ada lebih dari satu benda yang saling kontak. Kontak itu bersentuhan. Oke. Maksudnya kontak itu bisa saja dia bendanya itu nempel. Oke, dua benda nempel atau dua benda numpuk. Bayang? Bisa tiga benda ya, bisa empat benda, bisa lima benda. Jadi nggak harus dua benda. Sering kan ya kalian ketemu soal seperti itu kan? Dua benda bersentuhan atau numpuk ke atas kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri dari jebakan gaya kontak. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kalian tidak terjebak dengan soal seperti itu? Langkah pertama adalah buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke? Jangan digabung ya. Kalau kalian baru belajar kayak gini, saran saya dipisahin aja. Oke? Walaupun dosen kalian ngegambarnya digabung, saran saya pisahin aja. Karena menggabung itu kadang banyak informasi yang hilang. Jadi lebih enak dipisah-pisah aja. Oke? Jadi dipisah-pisah aja ya bendanya ya. Langkah kedua, untuk gaya normal dan gaya gesek, kasih indeks. Indeks itu nama. Jadi gini, kalian jangan cuma nulisnya normal aja, tapi harus ada keterangannya. Misalkan normal AB, itu artinya normal benda A karena nyentuh B, gitu ya. Jadi ada namanya. Gesek juga sama, jangan cuma nulis gaya gesek aja, tapi ada namanya. F gesek AB, F gesek benda A karena nyentuh benda B, gitu ya. Kalian ntar akan saling tukur nih kalau kalian cuma nulis F gesek doang atau normal doang. Nah, langkah ketiga nih, ini yang sering banget di SMA suka lupa, yaitu adalah hati-hati ada yang namanya gaya aksi dan gaya reaksi. Waktu minggu lalu kan udah saya ajarin ya, syarat suatu gaya merupakan pasangan dari aksi reaksi apa? Satu, arahnya harus berlawanan. Dua, besarnya harus sama. Yang ketiga, terjadi pada dua benda yang berbeda. Gitu ya. Jadi tidak mungkin
satu benda mengalami gaya aksi dan reaksinya. Nah, langkah keempat. Kalau udah semua dilakukan, tinggal ke keempat, yaitu kerjakan. Maksudnya kerjakan itu adalah ini doang loh. Buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing, oke? Masing-masing bendanya. Jangan digabung. Jadi sebenarnya apapun nanti pertanyaan kalian di soal, kalian tinggal bikin sigma fx, sigma fy per benda. Oke? Pasti ketemu. Oke? Dengan syarat gambarnya udah benar. Makanya kan waktu itu kita bilang ke kalian, belajar dinamika itu sebenarnya langkah yang paling pentingnya adalah membuat gambar diagram gaya. Kalau diagram gayanya kan udah benar, itu tuh 50% benar. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Tapi kalau kalian dalam membuat gambar diagram gayanya masih ada yang salah, ada yang kurang, percuma kalian ngerjain ke bawahnya paling salah. Makanya kemarin kita banyak fokusnya ke buat gayanya kan. Mengidentifikasi kapan gaya itu muncul, arah gaya kemana, rumus gayanya apa. Karena itu penting banget. Kalau kalian masih belum paham tentang gayanya muncul karena apa, nggak tahu asal muncul aja gitu ya, percuma. Satu aja ada gaya yang kalian kurang atau kalian salah arahnya, satu aja pasti salah ke bawahnya. Oke, kita coba ya. Kita kasih soal UTS. Oke, ini UTS 2015. Oke, dibaca dulu deh 1 menit. Bentar. Nggak kelihatan ini A, ini B, ini C. Oke, baca dulu ya 1 menit ya. Bacanya sampai bawah, jangan bacanya cuma soalnya doang. Oke, pertanyaannya harus selalu dibaca. Kenapa? Karena itu kadang informasi buat kalian menjawab soalnya. Oke, udah dibaca sampai C. Oke, jadi saya selalu sengaja membuat kalian ketemu soal UTS terus. Biar apa? Biar kalian terbiasa. Jadi walaupun susah, tapi tahu, oh kayak gini ngerjainnya. Jadi kalau kita ngerjain soal yang mudah di sekarang, tahu-tahu ntar di UTS-nya kalian dikasih soal yang susah, ya kalian akan kelabakan juga ya. Mending kita kasih juga soal yang pertama, yang samain aja. Udah dibaca ya? Oke, kan kita coba review ya. Ada benda B. Benda B punya massa 1 kilo. Benda B ada di atas benda A. Massa benda A 2 kilo. Ada gambarnya ya. Oke. Dari gambar aja sebenarnya udah terlihat ya. Ini jebakan gaya kontak kan. Karena ada dua benda yang saling bersentuhan ya. Dalam hal ini bertumpuk. Nah, lantai datar. Ada gaya F. Gaya F itu dikenakannya ke benda A. Oke. Tapi gaya F-nya miring. Ada sudut kemiringannya 37 derajat. Oke, pertanyaan A. Jika lantai dan benda A itu dalam keadaan tidak ada gesekan, berarti licin ya. Kalian disuruh minta gambarkan diagram gayanya pada benda A dan benda B. Dipisah ya, jangan digabung. Pertanyaan B. Kita mau tahu berapa sih F maksimum, F paling besarnya, supaya benda A sama benda B itu bergerak bersama-sama, tidak saling lepas. Bayang? Bayang ya? Oke. Bila diketahui ada koefisien gesek statik dan koefisien gesek kinetik pada permukaan benda A sama benda B. Lihat, ada mu S, ada mu K. Oke. Yang C, sekarang diganti nih soalnya. Lantainya kasar. Jadi pertanyaan A sama pertanyaan B itu lantainya licin kan? Pertanyaan C lantainya kasar. Berarti pertanyaan C ini kayak soal baru kan? Karena soal yang pertama lantainya licin. Soal baru nih. Jika diketahui koefisien gesek kinetisnya antara benda A dengan lantai adalah 0,01. Lihat, dia hanya memberitahu mu K-nya lantai, ya nggak sih? Betul? Artinya, kalau cuma ngasih tahu mu K, udah pasti gerak ya? Betul?
terhadap lantai. Kita nggak perlu ngecek lagi ya. Nah, gaya yang dikasih buat mendorongnya adalah 4 Newton. Oke, yang diminta adalah percepatan benda B dan gaya gesek antara A sama B. Oke, kebayang ya? Bayang? Oke, sekilas dari gambar aja tanpa kita baca itu udah ada jebakan gaya kontak ya. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya. Untuk masing-masing benda ya, jangan digabung. Kalau buat diagram gaya, mulai dari yang paling sederhana gayanya, betul? Menurut kalian, kalau ada benda bertumpuk seperti ini, yang gayanya lebih sederhana itu yang B apa yang A ya? Yang B, yang paling atas, oke? Berarti, nah, kebetulan soal nomor A emang minta gambarin kan ya? Artinya langkah pertama kita ada nilainya. Padahal tanpa diminta pun kita pasti gambarin. Paham ya? Jadi soal ini berarti baik nih. Soal A ibaratnya soal bonus lah. Karena diminta atau nggak diminta pasti kita gambarin. Oke, kita mulai dari yang sederhana berarti benda B dulu. Oke, berarti gambarnya benda B ya. Oke, di benda B ada gaya apa saja? Yang pasti-pasti ada massa ya. Ada massa berarti ada berat ke arah bawah WB, betul? Ada gaya apa lagi? Karena nyentuh sama A. Normal jangan lupa tadi langkah kedua harus dikasih nama. Ini normal B karena nyentuh A, betul? Terus ada apa lagi? Ada gaya gesek karena di soal B kan bisa ketahuan ada mu S sama mu K, betul? Oke, gaya gesek antara B dengan A ke arah mana? Bayang? Oke, kita harus bayangin pakai benda. Oke, gini deh ya. Kan gini ya. Ada benda B yang atas, benda A yang bawah. Oke. Kan waktu kemarin udah saya ajarin ya, gaya gesek itu arahnya kemana? Berlawanan dengan asumsi gerak benda. Sekarang coba kalian lihat, yang didorong oleh gaya F itu benda A. Ini kan ya? Maka benda A cenderung akan gerak ke kanan, akibatnya B akan bergerak ke kiri, betul? Ya, berarti gesekannya ke arah kanan. Karena kita lagi lihat si benda B-nya kan? Berarti di sini akan ada gaya gesek ke arah sini. Nah, ini namanya gaya gesek BA. Gitu ya. Karena di benda B kan nyentuh A. Sekarang benda A. Benda A itu kan yang di bawahnya ya. Biasanya yang di bawah itu lebih kompleks dia. Oke. Kita gambarin lagi benda A. Ada gaya apa saja di benda A? Yang pasti-pasti ada massa, berarti dia punya berat. Betul? WA. Ada apa lagi? Gaya normal karena nyentuh, berarti ada normal A terhadap lantai. Normal AL. Ada gaya dorong, betul? Gaya dorong. F. Ada apa lagi? Nah, karena A juga nyentuh B kan, maka akan ada yang namanya gaya reaksinya. NBA itu aksi. Maka kalau di A jadinya reaksinya, yaitu normal AB. Paham? Ada apa lagi? Ada? Gaya dorong udah. Ada? Gaya gesek dengan lantai nggak ada karena lantainya licin. Dengan A itu namanya aksi reaksi. Ini aksi, maka di sini akan ada reaksi. Paham kalian? F gas AB. Nah, biasanya kalian suka lupa aksi reaksinya. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Ini udah sesuai belum dengan sumbunya? Kan geraknya ke kanan ya, betul ya? Berarti sumbu X-nya seperti ini, sumbu Y-nya seperti ini.
Ada gaya yang belum sesuai belum? Si F-nya ya. Berarti F-nya kita urai. Ngurainya gimana? Dari buntut mau ke kepala. Berarti dia ke bawah sama ke sini. Betul ya? Ini tetanya ya. Berarti yang ke bawah F sin atau F cos? F ke bawah F sin karena dia di depan sudut theta. Yang ke kanan F cos. Oke? Gampang kan? Gampang ya? Ada yang masih bingung nggambarnya? Nggak ada ya? Oke, udah yang A gitu doang kan, cuman gambar aja. Yang B sekarang. Minta apa? F maksimum supaya benda A sama benda B bergerak bersama, betul ya? Kalian pada dasarnya nggak usah mikirin deh. Si B itu minta apa, nggak usah dipikirin. Pokoknya kalau udah kalian langkah 3, langkah keempat kan? Langkah keempat apa? Kerjakan kan ya? Ya udah, kan nggak usah pikirin si B itu mintanya apa. Kerjain aja. Oke? Kerjakannya gimana? Buat sigma fx, sigma fy per benda ya. Mulai dari yang sederhana. Benda A atau benda B sederhana gambarnya? Berarti dari benda B dulu. Oke. Kan benda B geraknya ke kanan ya. Kali dorong. Oke. Berarti apa? Karena benda B gerak ke kanan, tidak mungkin benda B geraknya ke atas atau ke bawah ya. Maka sigma fy-nya pasti 0, betul? Ada gaya apa aja di benda B sumbu Y? Normal, BA, terus dikurangin WB. Sama dengan 0. Normal kan nggak ada rumusnya ya. Berarti normal BA sama dengan WB-nya berapa ya? Massa B-nya 1. Anggap aja gravitasi kita pakai 10 aja ya. Biar mudahin aja. Tapi kita kalau di ujian lihat di atasnya ya. Misalnya di atas tuh kalau ada gunakan G berapa. Berarti 10 ya. 10 Newton. Kotakin ya, jangan lupa. Karena ini informasi penting. Oke. Sekarang sumbu X-nya. Karena di sumbu X dia bergerak, maka sigma fx-nya sama dengan massa B dikali percepatan. Betul? Oke, coba lihat di benda B sumbu X. Ada gaya apa aja di benda B arah sumbu X? F gesek BA ya. Udah, itu aja kan? Dan dia arahnya sama kayak arah gerak kan? Jadi positif ya. Berarti ini apa? Gaya gesek BA sama dengan massa benda B dikali A. Gaya gesek BA, rumusnya apa ya? Mu apa? Oke, ingat nggak? Kita pada dasarnya tidak pernah menghitung gaya gesek pakai mu S, ya nggak sih? Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama, tepat akan bergerak. Kondisi kedua, keadaannya maksimum atau sesuatu minimumnya kan ya? Kebetulan di B dia bilang F maksimum, betul? Berarti pakainya mu S. Oke, paham ya? Jadi kalian jangan asal pakai mu S. Jadi harus tahu kapan kalian boleh pakai mu S, kapan nggak pakai mu S. Normalnya normal BA. Massa B dikali A. Berapa mu S-nya? 0,2 ya. Berarti 0,2 dikali normal BA-nya tadi 10 di samping ya. Massa B-nya 1 dikali A. Maka dapatlah percepatannya, yaitu 2. Paham kalian? Paham ya? Oke, belum selesai kan? Ini baru benda B. Sekarang kita lanjut ke benda yang lebih kompleks, yaitu benda A. Oke, sama juga dengan benda B. Benda A itu kan geraknya ke kanan ya, sumbu X kan. Berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan 0, betul? Ada gaya apa saja di benda A arah sumbu Y? Normal, AL positif, terus WA-nya negatif, terus apa? NAB negatif, udah? Udah? F sin theta. Oke? Ini kan gambarnya udah bener nih. Kalau kan gambar bener, itu kan bener juga dong ya. Harus teliti ya. Berarti ada normal AL ke atas jadi positif, dikurangin normal AB ke bawah negatif, dikurangin WA ke bawah juga negatif, dikurangin F sin theta juga ke bawah negatif. Betul ya?
Normal AL kita nggak tahu rumusnya apa. Normal AB itu aksi reaksi dengan normal BA. Berarti besarnya harus sama, 10. WA berapa massa A? 2 ya. Berarti kali 10, 20 ya. 20. F-nya kita nggak tahu. Sin theta. Sin 37 berapa? 0,6. Sama dengan 0. Berarti dapat NaL. NaL berarti 30 ditambah 0,6 F. Kan F-nya nggak tahu ya. Biarin aja. Simpan aja dulu. Siapa tahu kepake. Oke? Terus apa? Sigma Fx-nya ya. Karena di sumbu X dia bergerak, maka massa benda A dikalikan dengan A. Betul? Oke. Coba kalian perhatikan di sumbu X benda A. Ada gaya apa aja? Di sumbu X benda A ada gaya apa aja? Apa? F cos theta positif ya. Karena sama kayak arah gerak udah. F gesek AB dikurangin. Ya udah. Berarti F dikali cos theta dikurangin gaya gesek AB sama dengan massa benda A dikali A. Betul? F-nya nggak tahu. Berapa cos 37? 0,8 ya. Nah, F gesek AB itu pasangan aksi reaksi dengan F gesek BA. Berapa tadi? Berapa? 2 ya? 2 kan? Ya udah. Nggak usah dihitung lagi. Paham? Oke, massa benda A 2 ya. A-nya mana A-nya? 2 juga. Oke. Dapat nggak nih? Dapat kan? Cari F-nya. Berapa dapat F-nya? Kalkulator. Berapa? 7,5 Newton. Ini adalah gaya maksimum. Gaya maksimum agar si benda A sama benda B geraknya masih bareng-bareng. Kalau kalian kasih gaya dorong tadi F-nya 7,51 aja, maka mereka akan bergerak kayak gini. Bayang? Ngerti ya? Tapi kalau kalian kasihnya 7,49, masih bareng-bareng. Ngerti ya? Oke. Sampai sini paham ya? Paham? Berarti yang B udah dapat. Yang C. Nah, lantainya kasar. Dia berarti kan ngubah soal ya. Kalau ngubah soal ya mulai lagi dari awal. Mulai dari buat diagram gaya lagi. Paham ya? Jadi kalau kalian mengubah, kalau lantainya sekarang kasar. Nah, kalau kalian soalnya itu diubah keadaan soalnya atau diubah mu-nya aja diubah udah berubah itunya kan ya keadaannya. Ya bikin lagi aja. Karena yang diubah cuma lantainya doang, berarti kalau benda B memang nggak ngaruh ya, betul ya? Karena B kan nggak nyentuh lantai kan, dia nggak ada pengaruhnya ya. Ya tapi nggak apa, gambarin aja. Pokoknya konsepnya kalau ada perubahan di soalnya berarti gambar lagi aja. Nah yang berubah itu adalah si A kan, tapi cuma ubah dikit ya. Si A itu cuma ngubah ada gaya gesek. Gini kan ya? Nah, tapi karena dia lantainya sekarang kasar, maka di sini akan ada gaya gesek. Kasih nama A, L. Paham? Udah ya? Oke. Coba kalian perhatikan lagi. Gaya yang dipakai buat mendorongnya berapa sih di pertanyaan C? 4 Newton ya. Betul? Padahal kan udah tahu ya. Gaya maksimum untuk membuat mereka bergerak bersamaan 7,5 kan? Berarti dia lebih kecil daripada F maksimum. Gitu ya? Dan padahal ya, keadaan C kan beda sama keadaan B ya. Kan B kan licin ya. Logikanya gini. Licin aja 7,5 itu masih bareng-bareng. Ya nggak sih? Logikanya kalau lantainya kasar, lebih dari itu dong. Bener kan ya? Makanya saya pakai aja F max aksen ya. Jadi pasti F max aksen di kondisi C lebih dari 7,5. Nah ini soalnya tergolong baik nih. Kenapa? Kalau bisa jahat saya ganti F-nya 7,8 atau 8. 8 Newton kan tahu geraknya bakal gimana?
Nggak tahu loh dia, karena kita belum ngitung Fmax aksen. Ya nggak? Emang dia lebih besar daripada Fmax yang kondisi B. Tapi kondisi B kan licin. Ya nggak? Kondisi A kan, kondisi C kan udah ada gesekan kan, logikanya pasti dia akan ada tambahannya kan, buat lawan gesekan yang di bawah ya. Nah, jadi ini tergolong baik karena gaya yang dikasihnya jauh lebih kecil dibandingkan Fmax yang didapat dari soal B. Berarti kesimpulannya apa? Benda A dan B bergerak bersama. Gitu ya? Berarti A-nya sama persis. Oke? Sama langkahnya apa? Buat sigma F, sigma Y, Fx, Fy tiap benda ya. Mulai dari yang sederhana benda B ya. Benda B sumbu Y-nya ya nggak berubah sih. Kita copy aja ya. Oke, seperti ini ya. Oke? Sigma Fx-nya pada dasarnya nggak berubah. Gini ya, betul? Betul ya? Saya mau nanya ke kalian. Gaya gesek BA-nya apa? Gaya gesek BA-nya apa di pertanyaan C ini? Apa yo? Masih sama nggak mu S kali normal BA? Masih sama nggak? Enggak. Ingat, kalian hanya boleh menggunakan gaya gesek pakai mu S kayak normal kalau dua kondisi kan. Kondisi pertama, tepat akan bergerak. Kondisi kedua, ada keterangan maksimum atau mencari minimum itu ya. Emang pertanyaan C ada kata-kata tepat akan bergerak antara B sama A? Nggak ada. Emang pertanyaan C itu F yang dikasih F maksimum? Enggak kan? Berarti F gasnya nggak tahu saya juga. Ya udah, F gas BA. Ingat kan? Kalau bendanya diam, gaya geseknya nggak ada rumusnya kan? Ya kan? Waktu kita belajar kemarin di pertama, ya saya juga nggak tahu kalau dia diam kan, antara B sama A diam nih maunya, ya nggak sih? Tapi bukan maksimum kan? Berarti nggak bisa kita bilang mu kayak normal, paham? MB dikali A. Ya udah, simpen aja. Tadi MB-nya 1 ya? Ya udah, di A aja ya. Oke, simpen aja nggak apa-apa. Pasti ketemu kok, dijamin. Oke? Sekarang benda B ya. Benda A ya. Benda A. Oke. Sigma FY-nya nggak berubah sih. Mana sigma FY-nya? Ini. Sigma FY-nya nggak berubah karena dia nggak berpengaruh terhadap lantai ya, sumbu Y-nya ya. Oke, ini kita copy aja lah ya. Kita kecilin aja, nggak usah gede-gede. Oke. Gini ya. Betul? Nah, sekarang bedanya apa? Normal F-nya tahu. Maka kita tahu berapa normal AL 30 ditambah 0,6. Tadi F-nya berapa? 4 ya? 4 kan F yang dikasih di pertanyaan C. Maka dapatlah 32,4 Newton. Paham? Sekarang sumbu X-nya. Sumbu X-nya pada dasarnya cuman ditambahin, karena berubah ya. Ada gaya gesek lantai kan? Pada dasarnya sama sih, sigma Fx-nya sama dengan massa benda A dikali A, betul? Ada gaya apa aja di sumbu X di benda A? F cos theta positif, terus dikurang F gas AB, dikurang lagi F gas AL, betul ya? Berarti ini F cos theta positif dikurang F gas AB dikurang lagi dengan F gas AL. Betul ya? Sama dengan massa A dikali A. Tadi F-nya tahu ya? 4 kan? Cos 37 0,8. Betul? F gas AB itu pasangan aksi reaksi dengan F gas BA. Oh, oke. Okay. Berarti berapa tadi F gas AB? Berarti A ya? Betul? Kan F gas AB sama dengan F gas BA ya? Oke. Okay. F gas AL. Terhadap lantai dia gerak nggak? Gerak kan? Kalau gerak udah pasti pakainya muka. Muka dengan lantai loh ya. Muka lantainya tuh berapa? Yang ini. Betul? Kalau yang ini muka antara benda A dengan benda B. Ngerti? Jadi jangan sampai salah nih mukanya 0,01.
Oke, berarti 0,01 berarti normalnya pakai normal AL kan? Normal AL-nya 32,4, massa A-nya 2 kali A. Cari A-nya bisa pakai kalkulator, solver. Dapatnya A-nya berapa? Coba dihitung pakai kalkulator solver. Coba hitung. A-nya dapat berapa? 0,9? 9? Sama. 958. 958. Satuannya A apa? Meter per second kuadrat. Tadi selain dia minta A, minta apa lagi? Minta gaya gesek ya. Gaya gesek antara A dengan B, betul? Berarti F gas AB atau F gas BA. Sama aja. Ya udah tinggal kita masukin aja kan? Ke sini kan? Berarti gaya gesek BA-nya itu juga 0,958 tapi satuannya Newton. Paham? Oke, gampang ya? Ngerti? Paham ya? Jadi sebenarnya apapun yang diminta soal nanti pertanyaannya kalian tinggal bikin aja sigma fx, sigma fy per benda. Oke? Pasti ketemu semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Aman ya? Oke, itu jebakan ketiga. Sekarang jebakan keempatnya. Jebakan keempat saya sebut sebagai ini. Jebakan katrol. Oke? Nah, sama kayak tadi ya. Kalian ingat aja ciri-cirinya seperti apa soal yang ada jebakan katrol itu dan solusinya gimana supaya kalian menjawabnya nggak salah. Ciri-ciri soalnya sederhana banget. Apabila ada katrol majemuk, katrolnya lebih dari satu. Kalau katrol cuma satu, nggak ada jebakannya. Katrolnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bisa. Pernah di kelas katrolnya lebih dari satu? Pernah ya? Oke, itu jebakan katrol. Nah, sekarang solusinya gimana nih? Solusi supaya kalian tidak terjebak dengan soalnya. Langkah pertama, standar aja, kalian buat diagram gaya. Ingat, buat diagram gayanya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Oke? Jadi bendanya sama katrolnya. Jangan digabung. Oke, benda aja, katrol aja. Langkah kedua. Nah, ini yang cukup susah adalah ini. Mencari korelasi. Apa itu korelasi? Hubungannya. Oke. Nah, ada dua korelasi yang harus kalian tahu di jebakan katrol. Yang pertama adalah bagaimana caranya kalian tahu hubungan antar tegangan tali. Bagaimana kalian tahu T1 itu sama T2 itu sama? T1 itu 2 kali T2, T2 itu 3 kali T1. Itu semua bukan dihafal. Bukan berarti kayak, oh T1, T2 2 kalinya, enggak gitu. Tapi ada hubungannya. Gimana caranya? Sederhana aja. Kalian tinggal lihat dari talinya. Oke? Lihat dari talinya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya apabila talinya nyambung. Nyambung itu satu tali ya. Jadi dia satu tali yang sama. Nah, kalau talinya nyambung, tegangan talinya sama. Oke? Nah, tapi ingat ya, ini kita masih kasusnya adalah massa katrol dan jari-jari katrol masih diabaikan.
Oke? Kenapa saya tekankan di situ, diabaikan? Karena nanti kalian ada yang namanya dinamika rotasi. Ketika katrol itu sudah dianggap sebagai benda, ada masanya. Nah, ketika katrol ada masanya, semua T beda, walaupun satu tali. Paham? Kalau sekarang, masih boleh kita bilang T-nya sama, kalau satu tali. Nah, sekarang, bagaimana kalau beda tali? Suara apa itu? Apabila talinya berbeda. Oke? Talinya beda, pasti tegangan talinya juga beda. Terus gimana kalian tahu hubungannya? Sederhana aja, kalian tinggal lihat dari diagram gaya untuk katrol. Yang tadi kita buat di langkah pertama. Oke? Lihat dari gaya apa aja di katrol tersebut. Nah, itu buat mencari hubungan antar T. Nah, yang kedua, nah ini yang susah nih. Bagaimana caranya kalian mencari hubungan antar percepatan? Bagaimana kalian bisa tahu percepatan benda satu sama benda dua itu berbeda, misalkan 2 kali lipatnya? Atau justru, ini makanya sama nih, A1 sama A2-nya. Nah, itu juga sama, itu bukan dihafal, bukan diingat-ingat, tapi ada caranya. Caranya gimana? Sederhana juga sebenarnya. Kalian tinggal gunakan logika pergerakan bendanya. Oke? Maksudnya kalian bayangin bendanya geraknya gimana. Kebayang? Paling mudah ngebayangin itu adalah ngebayangin perpindahannya. Oke? Paling mudah itu ngebayangin itu adalah ngebayangin perpindahan. Nah, kalau udah bisa kebayang perpindahannya, perbandingan perpindahan itu akan sebanding dengan perbandingan kecepatannya. Misalkan gini deh, ada suatu rangkaian katrol, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, terserah ya. Di ujung-ujungnya ada bendanya, benda 1 sama benda 2. Oke? Kalian udah tahu nih, benda 1 akan gerak ke bawah, benda 2 geraknya ke atas. Misalkan ya. Oke, itu logikanya udah tahu. Kalian tinggal kita bayangin. Kalau kalian misalkan benda 1 turun ke bawah, anggaplah pakai angka ya, biar mudah, 10 meter. Maka benda 2 ini akan gerak ke atas sejauh berapa? Misalkan kita kan nggak tahu rangkaiannya kan ya, nggak tahu rangkaian katrolnya. Misalkan kalian bayanginnya kayaknya 2 meter deh, gitu ya. Paham? Berarti perbandingan perpindahannya 10:2 kan? Atau 5:1 ya. Maka perbandingan V-nya juga pasti 5:1. Paham? Perbandingan V akan sebanding dengan perbandingan percepatan. Jadi kalau kalian tahu V1 banding V2 itu 5:1, maka A1 banding A2 juga pasti 5:1. Ngerti ya? Dari situlah kalian bisa tahu, oh ini A1 itu 5 kalinya A2. Paham ya? Oke, langkah ketiganya. Langkah ketiga itu yang paling gampang, yaitu apa? Kerjakan. Oke? Maksudnya kerjakan, kalian tinggal buat sigma fx dan sigma oke, mau. Oke, kita mulai ya. Jadi maksudnya kerjakan tadi apa? Buat sigma fx, sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Katrolnya udah nggak perlu dibuat lagi. Ngerti ya? Jadi yang dibuat sigma fx, sigma fy-nya adalah per bendanya aja. Pernah nggak keluar soal UTS yang seperti itu? Jawabannya pernah, tahun lalu.
Mana ya? Ini kali ya. Nah ini. Ini tahun lalu nih. 2024, 2025. Kalau nggak salah shift 2. Shift 2 itu siang. UTS 2024, 2025. Oke, baca dulu ya kalian. Baca sampai B. Oke? Sampai B beres baru kita kerjakan. Oke, 1 menit baca ya. Oke, udah dibaca? Belum? Baca dulu. Bacanya sampai lengkap ya, sampai B terakhir. Jangan bacanya cuman yang diketahui di awal doang. Pertanyaannya nggak dibaca. Udah? Oke. Kalau kita lihat sekilas aja, ini udah kelihatannya katrolnya ya? Ini ada katrol nih. Ini juga ada katrol. Oke. Kalau kalian lihat sekilas aja dari gambar ini, ada 2 katrol kan ya? Berarti ada jebakan katrol, betul? Tapi kalau kalian baca lagi, ternyata ada yang seru nih. Ada informasi mu S dan mu K. Berarti apa? Kita nggak tahu bendanya gerak atau enggak. Ya nggak sih? Betul ya? Berarti ini ada 2 jebakan sebenarnya. Karena nggak ada informasi di bawahnya benda gerak kemana. Wah, emang sih pertanyaan B bilang percepatan. Ingat gak kan juga untuk main udah pernah ngitung kan minggu lalu ngitung percepatan kan? Padahal A-nya 0 kan? Ya nggak? Pernah kan? Waktu kita belajar jebakan GGSEK, pertanyaannya hitunglah percepatannya. Padahal nggak ada A-nya. Artinya kan nggak, jangan percaya kan kalau soal minta percepatan, oh udah pasti gerak. Belum tentu ya. Berarti ini kesimpulannya ada 2 jebakan di soal ini. Jebakan katrolnya sama ada jebakan gaya gaya geseknya ya. Karena ada informasi mu S sama mu K. Oke, kita coba kerjakan dulu jebakan katrolnya deh. Kebetulan langkah A-nya itu gambarkan ya, betul nggak? Berarti langkah pertama kita emang buat diagram gaya kan? Itu jadi nilai. Oke, kayak biasa buatnya dari benda yang paling sederhana. Benda mana? Yang mana? M? M? Atau M2? Yang sederhana? M2 ya. Cuman gantung doang kan? Berarti dari M2 buatnya. Gitu ya. Ada gaya apa saja di benda M2? Yang pasti-pasti ada massa nggak? Oke, yang pasti-pasti dulu aja. Ada massa, pasti ada W, gitu ya? W2. Ada apa lagi? Tegangan tali, karena dia ada talinya ya. Anggap aja T2 deh. Gitu ya? Paham? Ngerti ya? Oke. Anggaplah ini katrol 2 deh. Boleh ya? Berarti kita gambarkan katrol 2. Katrol 2 ada gaya apa aja? Ada beratnya? Nggak ada. Karena nggak dikasih tahu ya. Ada apa? Tali ke sini T2. Anggap aja yang ke sini T3 deh. Gitu ya. Oke. Ini kita anggap sebagai katrol 1 ya. Berarti gambarkan katrol 1. Oke. Katrol 1 ada apa aja? Tali ya. Tali ke sini berarti T3 ya. Terus ada tali juga ke sini T4 gitu ya. Nah, tapi kalian perhatikan katrol 1 kan dia narik si M1 ya. Nah, saya biasanya kalau gini saya anggap kayak ada tali juga. Maka akan ada tali yang mengaitkan dia ke M1. M1, T1. Paham? Oke. Kemudian M1. Ada gaya apa aja? Karena dia punya massa, pasti dia punya berat. Ada apa lagi? Normal karena nyentuh lantai ya.
Normal. Karena ini bukan jebakan gaya kontak, N1 aja lah, ya nggak apa ya. Ada apa lagi? Ada gesekan nggak di lantai? Ada ya? Ada informasi MUK kan? Kan ini udah yakin sih, kalau gerak pasti geraknya ke bawah ya nggak sih? Dan ini pasti geraknya ke kanan kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba M1 gerak ke kiri kan? Berarti udah pasti gesekannya ke kiri. Gitu ya? Gaya gesek satu aja deh ya, karena bukan gaya kontak kan. Sama ada yang narik dia, si T1 itu. Seperti ini. Paham? Ngerti? Bayang ya? Oke, udah dapet nih mungkin 10 poin ya. Kan 20 bagi 2 ya, 10 poin. Kemudian B. Nah, B hati-hati, dia udah ngitung nih kan, udah kerjakan kan. Nah, ikutin langkahnya aja. Langkah kedua apa? Kita mencari korelasi kan. Berarti kita jangan langsung langkah ketiga. Cari dulu korelasinya. Berarti yang pertama adalah mencari hubungan antar tegangan tali. Coba kalian perhatikan. Tegangan talinya ada yang satu tali nggak sih? Ada. Ada. T berapa aja? T2 nyambung sama T3 kan? Nyambung juga sama T4, betul nggak? Tertali kan? Berarti T2 harus sama dengan T3, harus sama dengan T4 gitu ya. Biar mudah deh, anggap aja T gitu ya. Boleh kan? Nah, yang belum nyambung si T1 kan? Karena T1 itu kan seolah-olah beda tali ya sama tali yang aslinya kan? Terus gimana dong kalau kita beda tali tadi? Lihat dari katrol. Berarti kita lihat dari katrol 1. Katrol 1 itu kan kalau kita perhatikan, katrol bergerak ya. Bener nggak? Dia ikut gerak dengan si M1 kan? Betul? Berarti kalau gitu apa? Sigma Fx-nya sama dengan massa katrol 1 dikali A1. Betul? Ya, M kali A kan sigma Fx kan? Tapi di soal ini kan nggak ada informasi massa katrol 1 kan? Berarti massa katrol 1 bisa kita anggap mendekati 0. Ngerti? Karena dia gerak ke kanan, berarti T3-nya positif, T4-nya positif, T1-nya negatif, betul? Karena T3 sama dengan T4, sama dengan T kan? Berarti T1-nya adalah 2T. Oke? Ini namanya hubungan antar T. Sekarang masih mencari korelasi ya, yaitu mencari hubungan antar A. Tadi gimana mencari hubungan antar A? Gunakan logika pergerakan benda. Kan udah tahu kan, benda M2 kalau bergerak akan gerak ke bawah. Ya, benda M1 kalau gerak akan gerak ke kanan, betul? Sekarang pakai logikanya nih. Kalau M2 misalkan deh turun 10 meter. Oke, kebayang? M1 akan gerak ke kanan kan? Sejauh sejauh berapa ya? Coba bayangin. Lihat talinya. Bayangin. Kalau M2 turun 10 meter, maka M1 akan gerak ke kanan sejauh. Oke, coba lihat ya. Kalau M2 turun 10 meter, berarti kan tali yang ini berkurang 10 meter kan, karena kita tarik kan ya. Betul? Ya. Maka si ini juga akan berkurang 10 meter, betul? Nah, lihat deh. Katrol 1 kan maunya geraknya gini kan? Ya enggak? Betul? Geraknya gini ya maunya kan? Jadi si katrol 1 maunya gini kan? Lihat. Katrol 1 kan di handle ada dua tali penyokongnya ya, yaitu T3 sama T4. Supaya katrol 1 itu bisa gerak tet gini, artinya apa? Si panjang tali T3 sama T4 harus sama atau perubahannya harus sama. Nah, kalau 10 ini hanya dibebankan dengan ke sini ya, berarti kita bakal gerak gini dong. Jatuh ya? Kebayang? Berarti apa? Ini harus dibagi dua.
Di sini harus berkurang min 5, di sini juga harus berkurang min 5. Sehingga katrol ini akan bergerak sejauh 5. Paham? Bayang? Kan katrolnya, kasus tuh gini nih. Dia maunya geraknya gini kan? Dia maunya geraknya majunya gini kan? Ada 2 tali nih. Kalau yang berkurang hanya tali yang ini, jatuh dong katrolnya. Nggak sih? Bener nggak? Kita maunya gerak gini kan? Artinya si ini sama yang ini harus tarik dengan yang sama kan? Berarti si pengurangan min 10 itu harus dibagi oleh 2 buah tali ini. Maka yang berkurang, tali atasnya berkurang 5, tali bawah berkurang 5. Kalau di total jadi kurang 10 kan? Paham? Sehingga dia bakal geraknya gitu. Bayang? Ngerti ya? Ya, bisa lah. Pokoknya dibayangin aja ya. Pokoknya. Oke. Nah, berarti apa? Perbandingannya berarti delta R2 dibanding dengan delta R1. Tadi kita anggapnya 2 10 meter ya. Si satunya 5 kan ya. Berarti 2 banding 1, betul? Perbandingan delta R akan sebanding dengan perbandingan V. Maka V2 banding V1 juga 2 banding 1. Perbandingan V akan sebanding dengan perbandingan A. Maka A2 per A1 juga 2 banding 1. Berarti kesimpulannya A2-nya itu adalah 2 kali A1. Paham? Oke. Langkah keempat, ketiga soalnya. Kerjakan kan ya? Betul ya? Baru kita kerjakan poin B. Ngerti? Nah, tapi kan tadi kita tahu ya, di soal ini masih ada kemungkinan bendanya nggak gerak, ya nggak sih? Betul nggak? Kenapa? Karena ada informasi mu S dan mu K kan ya? Berarti di poin B, saran saya sih, kita cek dulu lah ya. Beneran gerak atau tidak sih bendanya? Bendanya gerak atau dalam keadaan diam. Masih ingat cara ngeceknya kemarin? Yang minggu lalu? Langkah pertama apa? Hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya mu S dikali normal. Karena dia bergesekannya dengan benda satu, berarti normal satu ya. Gitu ya? Oke, berarti kita harus tahu normal satu. Oke, lihat. Benda satu kan asumsinya geraknya ke sumbu X ya, betul? Berarti tidak mungkin dia gerak ke sumbu Y kan? Berarti kalau kita bikin benda satu itu sigma FY-nya sama dengan 0, bener nggak? Berarti apa? Normal 1 dikurangin W1 sama dengan 0. Normal satunya W1. Berapa W1? 20 kali 10. Anggap aja kayaknya 10 lah ya biar gampang. Jadi 200 ya. 200 Newton. Berapa mu S-nya? 0,4 ya. Berarti ini 0,4 dikali 200 Newton. 80 Newton. Betul? Terus apa lagi langkah selanjutnya buat ngecek gerak apa enggak? Apa kemarin? Kalian hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Apa itu sigma F pembuat gerak? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Paham? Kita lihat di benda satu ya. Lihat benda satu. Karena kita asumsikan gerak ke sumbu X kan. Ada gaya apa saja di sumbu X kecuali gaya gesek. Ada gaya apa? T1 ya. Ya udah itu dia yang bikin dia gerak. Berarti pembuat geraknya adalah T1. Paham? Tadi kita tahu apa? T1 itu nilainya 2T kan? Betul? Berarti yang bikin gerak adalah 2 kali T. Nah ini nggak bisa kita bandingin ya. Karena gaya geseknya dalam bentuk angka. Sedangkan pembuat gerak masih dalam variabel kan? Oke, berarti kita cari dulu T-nya. Mencari T. Oke. Kan T itu kan sama dengan T2. Sama dengan T3. Sama dengan T4. Betul?
Berarti T dapat kita cari dipakai benda 2 kan? Benda 2 ya, betul? Benda 2 kan geraknya ke bawah ya. Betul? Berarti kita lihat dari benda 2. Benda 2 berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan M2 dikali A2, betul? Karena benda 2 itu geraknya ke bawah, berarti yang positif W2 apa T2? W2. Berarti W2 dikurangin T2 sama dengan M2 kali A2. W2-nya berapa? Kita lihat. Masanya 5 ya. Berarti W2-nya 50. 50. T2-nya itu T kan? M2-nya 5, A2. Berarti T itu adalah 50 dikurang 5A2. Betul? Oke, kita masukin ke yang atas. Berarti sigma F pembuat geraknya tadi berapa? 2T kan? T-nya diganti 50 min 5A. Jadi 100 min 10 A2. Betul? Betul nggak? Betul? Betul ya? Kan tadi pembuat geraknya T1. T1 kan 2T. Tadi kita tahu T itu adalah 50 min 5A kan? Berarti pembuat geraknya 100 min 10A kan? Betul? 10A2. Masih ada variabelnya ya? Oke. Cuman tinggal variabel A doang nih. Ada angka depannya. Coba kalian perhatikan. Kalau berdasarkan rumus tadi, rumus di atas, sigma F pembuat gerak akan bernilai maksimum saat kapan? Saat A2-nya bernilai berapa? Kan pembuat geraknya 100 min 10 A2. Maka pembuat gerak akan maksimum. Paham? Berarti kesimpulannya sigma F pembuat gerak maksimumnya paling maksimum yaitu adalah 100 Newton. Betul? Oke. Setelah itu apa? Setelah kalian membuat pembuat gerak, maka ketiga apa? Bandingkan. Gitu ya? Apa yang dibandingkan? Sigma F pembuat gerak. Karena kita punyanya yang maksimum, ya udah maksimumnya. Jangan lupa dimutlakin. Takutnya kalian salah asumsi gerak. Dibandingkan dengan gaya gesek paling maksimumnya juga. Lihat, pembuat gerak paling maksimumnya 100 kan? Gaya gesek paling maksimumnya berapa? 80 ya? Berarti gedean pembuat gerak atau gedean F gas maksimum? Pembuat gerak. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak nilai maksimumnya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti bendanya gerak atau diam? Gerak diam? Bendanya gerak. Artinya soalnya lagi baik nih. Dia emang gerak, makanya ngitung A gitu ya. Kalau kemarin kan kalian ngitung A dulu, tahunnya diem ya. Oke, karena dia gerak, maka gaya gesek yang dipakai adalah mu K dikali normal. Mu K-nya 0,3, normalnya 200. Berarti 60 Newton. Nah, karena kalian udah fix tahu bendanya gerak, berarti kita hitung aja. Gitu ya? Oke. Sama kayak tadi, ngitungnya per benda. Benda yang gampang dulu, benda berarti benda apa sih yang digantung? Benda 2 ya. Oke. Benda 2. Sebenarnya sama aja. Si mana sih benda 2? Oh, ini dia. Nah, ini ya. Kita masukin, kita copy aja lah ya. Kita copy, masukin ke sini. Oke. Nah, berarti kita punya apa? T-nya itu adalah 50 min 5A2.
simpan. Kemudian benda satu. Benda satu ada X sama Y. Y-nya sih nggak berubah sih. Kita copy aja kalau gitu. Copy. Masukin ke sini. Oke, kemudian sigma fx-nya belum ya. Sigma fx-nya masukin juga. Berarti sigma fx-nya adalah massa 1 dikali A1. Coba lihat di benda satu, sumbu X. Ada gaya apa aja? Sumbu X benda satu ada T1 ya. Positif dikurangin Fg1. Berarti T1-nya positif dikurangin Fg1. Tadi T1 tuh berapa? 2T, ya nggak sih? Fg1 karena dia gerak pakainya yang ini ya. 60. Massa 1 20. Dikali A-nya A1 ya, jangan lupa. Gitu ya. Tadi T-nya berapa? T-nya adalah 50 min 5A2 ya. Berarti kalau 2T 100 min 10 A1 dikurang 60 sama dengan 20 A2 yang ini. Gini ya, betul ya? Betul kan? 100 kurang 60, 40. Dikurang 10 A2 sama dengan 20 A1. Lihat, masih ada dua variabel ya. A1 sama A2. Tapi kan kita udah tahu korelasi tadi apa? A2-nya itu adalah 2 kali A1. Betul? Kita masukin deh. Berarti 40 dikurang 20 A1 sama dengan 20 A1. Berarti A1-nya 1 meter per sekon kuadrat. Kalau udah tahu A1, maka tahu A2-nya. 2 meter per sekon kuadrat. Tadi selain minta A, dia minta tegangan tali kan? T-nya berapa sih? T-nya itu adalah 50 min 5A2. 50 dikurang 5A2. Karena A2-nya 2, berarti 40 Newton. Betul? T itu kan sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T4. Betul? Jadi T2, T3, T4-nya dapat. T1-nya tadi berapa? 2T kan? Berarti T1-nya adalah 80 Newton. Ketemu ya? Paham ya? Jadi caranya seperti itu aja. Kan kerjain per benda pasti akan ketemu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita kerjain worksheet-nya ya. Oke, ini juga soal UTS. Oke, soalnya seperti ini. Tapi ada yang salah. Yang salah itu ini. Harusnya ini statis. Statis. Sama satu lagi yang ini. Oh, sini M3. Oke. Ini A-nya. Ini B. Ini C. Ini UTS 2013. Oke. Kalau dari gambar sekilas kayak jebakan gaya kontak ya. Ya, oke. Karena ada yang bertumpuk kan. Oke. Nah, baca dulu ya yang lengkap sampai C, baru kerjain. Jangan baca doang soalnya, tapi pertanyaannya nggak dibaca baru dikerjain. Karena biasanya dari pertanyaan tuh ada informasi-informasi yang kita untuk memperjelas soal. Oke, coba dikerjain ya. Yang penting itu digambar diagram gaya. Jadi poin A itu benar-benar penting banget. Satu aja ada gaya yang kalian salah, maka ke bawahnya pasti salah. Oke? Tadi udah ada langkahnya ya untuk jebakan gaya kontak, buat diagram gaya, gaya gesek sama gaya normal kita kasih indeks. Sama yang ketiga aksi reaksi, yang keempat kerjakan. Kerjakan tuh artinya kalian buat sigma fx, sigma fy per benda, oke? Jangan digabung. Pisah-pisah aja. Oke? Coba dikerjain.
Ini 2013? Nggak kelihatan ya? Oke. Oke, coba ya dibikin diagram gayanya yang benar. Kalau diagram gayanya udah benar, harusnya ke bawahnya benar, harusnya. Tapi kalau diagram gayanya kalian ada satu aja gaya yang miss, salah arah atau salah menentukan gaya, ke bawahnya bisa salah juga pasti. Kayak gitu. Oke, coba dikerjain ya. Kalau bingung, bisa tanya, ada asisten. Oke, dicoba dikerjain ya. Mulai dengan buat diagram gaya yang benar. Itu dulu deh. Karena kalau diagram gayanya udah ada yang salah, ada yang kurang, ada yang nggak sesuai, pasti bawahnya juga ikut salah. Oke, berarti ini mulai dari diagram gaya yang paling gampang kan? Benda berapa yang paling gampang gayanya? M3, baru M1, baru M2 yang paling terakhir karena dia di bawah ya. Jadi ngurutinya tuh jangan dari 1, 2, 3, tapi dari yang mudah aja dulu ya. Yang paling mudah, yang paling sederhana gayanya apa, gambarin. Sama juga ntar waktu ngitungnya lebih enak, mulai dari yang paling sederhana juga. Berarti akan lebih mudah. Nanti ujung-ujungnya akan dapat pasti. Yang B itu dia minta massa M3 supaya M1 tepat akan bergerak relatif. Artinya apa? M1 dan M2 tidak mau gerak kayak gini. Maunya mereka gerak bareng-bareng ke atas. Bayang? Oke. Coba dikerjain. Nah, ini untungnya baik ya. Soalnya udah ngasih tahu adanya M3 menyebabkan M2 bergerak mendekati katrol. Artinya apa? M2-nya udah bilang gerak ke sini. Pasti M3-nya juga geraknya ke bawah. Jadi ini udah enak ya. Tidak ada jebakan gaya geseknya. Karena udah jelas gerakannya kemana. Pertanyaan ini bisa dibikin susah nih. Kalau pertanyaan B-nya diganti. Tentukan masa M3 minimum dan maksimumnya untuk M3 minimum untuk bergerak ke atas dan M3 M3 minimum untuk gerak ke bawah. Oke. Jadi ini bisa aja ada dua jawaban yang B itu kalau kita kembangin lagi nih. Jadi sebenarnya yang B cuma minta M3 supaya si benda M2-nya gerak ke bawah ya. Berarti M3 minimum untuk gerak ke bawah.
Oke, pokoknya pastikan diagram gayanya benar. Oke, pastikan. Kalau itu udah benar, harusnya ke bawahnya benar. Oh, yang minggu lalu ada yang ketinggalan kalkulator nggak sih? Nggak ada. Oh, yang ini kalkulator mereka, tapi nggak tahu siapa yang ketinggalan. Ya, jadi pokoknya diagram gaya ya, harus benar diagram gayanya. Kurang satu aja, pasti salah ke bawahnya. Astagfirullah. Oke ya. Hmm.
Kalau misalnya kamu perhatiin dia sebenarnya juga ada kayak nggak, tapi jadi ada satu kan ya, jadi dia kalau yang